Agar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat di masjid ini yang penuh dengan keberkahan. Amin. Fi hadhihi lailatul mubarakah lailatul jum'ah. Dan di malam yang penuh dengan keberkahan ini yaitu malam Jumat. Wa fi hadha asy-syahr al-mubarak syahr al-Muharram. Dan di bulan yang penuh dengan keberkahan yaitu bulan Muharram. Wa fi hadhihi al-qaryatil mubarakah allati ahluha mubarakin insyaallah. Dan di kampung desa yang penuh dengan keberkahan dan semoga semua penduduknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada siapapun yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. I'lamu ayyuhal ahbab ayyuhal hadirun ayyuhal hadirat anna Allah lam yajma'na illa min ajli an yukrimana wa min ajli an yu'tiyana. Ketahuilah hadirin wal hadirat bahwa Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ketahuilah tidaklah Allah mengumpulkan kita di tempat ini melainkan Allah ingin memuliakan kita semua. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi yaqul lahu busra al-ijabati wal qabul min al-Mawla biwasitati ar-Rasul ila an qala hadartum fajtama'tum fattasaltum fakana al-waslu fa'idatul wusuli ila hadratillah. Beliau mengatakan menukil daripada perkataan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi yang makna secara luasnya adalah yang makna secara global itu adalah dengan berwasilah kepada mereka orang-orang saleh dengan kehadiran daripada orang saleh kumpul untuk memuji Nabi Muhammad SAW yang mana berkat Nabi Muhammad SAW seseorang akan mencapai daripada faidah yang kemuliaan yang sangat tinggi. Semuanya adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Warada bil hadits عن النبي المليح صاحب اللسان الفصيح صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أناس يوم القيامة يجلسون على منابر من نور. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya bahwa nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka itu di atas mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. يجلسون مع أهوال القيامة. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar itu dalam posisi mengerikan di hari kiamat. يأخذهم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء. Orang-orang menyangka mereka yang di atas mimbar itu adalah para nabi, para syuhada. Akan tetapi mereka yang di atas mimbar yang mulia itu bukan nabi, bukan syuhada. من هؤلاء يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله؟ قال هؤلاء الذين يتحابون المتحابون في الله من بلاد شتى لم يجتمعوا إلا على ذكر الله. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu siapa mereka yang berada di atas mimbar-mimbar indah itu? Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada. Atas siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang berkumpul, yang datang dari tempat yang berbeda-beda, dari wilayah yang berbeda-beda, berkumpul untuk saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ijtama'na wa iyyakum fi hadhihi al-lailah min ajli Allah wa fillah wa mahabbatan fillah. Lam tajma'na dunya wala maslahah wala siyasah walakin ijtama'na lillah fa nas'alullah an yajma'na wa iyyakum ala tilka al-manabir ya rabbal alamin. Kita berkumpul di sini Bapak Ibu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berkumpul karena politik, kita tidak berkumpul karena urusan duniawi. Akan tetapi kita berkumpul karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua golongan orang-orang yang berada di atas mimbar-mimbar itu insyaallah. Amin. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, marah karena Allah, min awthaqi urul iman. Itu adalah sebab kuatnya iman seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mar'u yuhsyaru yawm al-qiyamati ma'a man ahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi,
akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. قال سيدنا أنس لم نفرح في وقت الإسلام بشيء مثل ما فرحنا بهذا الحديث أن الرجل وإن كان مقصر وإن كان قليل المعرفة وإن كان مذنب لكنه يحشر مع من أحب من الأولياء والأنبياء والصحابة وأهل البيت والصالحين أجمعين. Sayyidina Anas mengatakan tidak ada hadis yang paling menyenangkan hati kami kecuali kami mendengar hadis Nabi ini, yaitu Nabi mengatakan seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Maka sahabat cinta kepada Nabi, maka dijamin sama Nabi mereka akan bersama Nabi di dalam surga. Dan inilah yang membahagiakan daripada hati sahabat, sehingga dikatakan bahwa tidaklah orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala melainkan dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من هم الذين يجب علينا أن نحبهم في الله؟ Maka siapa orang-orang yang wajib untuk kita cintai karena Allah? أولا أن نحب الله. Yang pertama tentu kita harus cinta Allah. كذلك أن نحب رسول الله. Kedua adalah cinta kepada Rasulullah. نحب آل البيت والصحابة الكرام. Mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi نحب wasallam. أولياء الله والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. Dan tentu yang berikutnya adalah kita mencintai para orang-orang saleh mulai dari timur sampai barat. Siapapun orang saleh kita harus cintai mereka. نحب الوطن. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencintai tanah air. Itu adalah daripada bagian daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. فحب الوطن من الإيمان. Dan ketahuilah cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. وقد صادف يوم أمس ويوم الوطني ويوم استقلال دولة أندونيسيا، يوم الحرية، يوم الأمن، يوم الأمان، يوم الكرامة التي أكرم الله به هذه البلاد المباركة. نسأل الله أن يجعلها في أمن وأمان إلى يوم الدين. Yang mana beberapa hari lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan Indonesia ini daripada penjajahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat kita, negeri kita Indonesia tercinta adalah negeri yang dicintai, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. يجب علينا أن نفرح بهذا اليوم، هذا العيد. Maka kita harus bahagia, harus senang, harus suka dengan hari kemerdekaan daripada Indonesia ini. لماذا نفرح؟ Kenapa kita harus cinta? لأنها تحررت هذه البلاد من الاستعمار. Karena terbebasnya daripada negeri kita ini dari segala bentuk kesusahan dan kesulitan pada masa penjajahan tersebut. وأصبحت هذه البلاد آمنة مطمئنة حرة. Maka jadilah negeri ini setelah kemerdekaan aman, tenang, merdeka, semuanya bebas melakukan apapun. هي أكبر دولة تستقبل العلماء وطلبة العلم. Dan ini adalah negeri di mana banyaknya para ulama dan daripada orang-orang agama. هذه المجالس ما شاء الله، هذه الموالد كلها في دولة أندونيسيا منتشرة، والبرنامج كله بسبب الأمن والأمان واستقرار الدولة. نشكر دولة أندونيسيا كاملة قيادة وشعبا وجيشا، ونقول بارك الله بالجميع وحفظ الله الجميع وأمد الله الجميع بالنور والسر والبركة. Maka tersebarnya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid di Indonesia ini, di mana setiap penjuru daripada Indonesia banyak majelis-majelis ilmu. Semuanya adalah berkah daripada kemerdekaan. Kita bebas untuk melaksanakan pengajian, kita bebas untuk melakukan hal-hal yang positif lainnya, yang mana ini tidak bisa dilakukan di masa penjajahan terdahulu. Yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi rahmat dan keberkahan untuk setiap penduduk yang ada di negeri Indonesia ini, dan sehingga tersebarlah daripada agama Allah Subhanahu wa taala. أيها الحاضرون أيها الحاضرات، اسمع. المرء يحشر مع من أحب، فإن مات رجل أو امرأة. Ketahuilah hadirin dan hadirat dimuliakan Allah, sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. لو مات الرجل بين الركن والمقام في الحرم في مكة في الكعبة، إذا مات أي رجل لا يحشره الله إلا مع من أحب. فإذا
يموت في مكة، لكن مع من يحشر مع من يحبه قلبه. Maka ketahuilah dimanapun seseorang akan wafat, mau dia di Mekah, mau dimanapun dia meninggal, maka ia akan bersama orang yang dia cintai. Seandainya seseorang meninggal di depan Mekah, di depan Ka'bah, sekalipun dia meninggal dunia, tapi kalau dia cinta kepada selain orang-orang yang tidak baik kepada Allah, maka mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang tidak baik pula. Alladzi yuhibbu Rasulullah wa yuhibbu ahlul bait was-sahabah wa tabi'in yahshurullah ma'ahum wa fi zumratihim wa in kana muqassir wa in kana dha'if wa in kana mudhnib lakinnahu al-mar'u yuhsharu yawm al-qiyamati ma'a man ahab. Akan tetapi orang yang mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai para kekasih Allah, maka mereka akan dibangkitkan bersama mereka orang-orang saleh bersama Rasulullah, sekalipun sepanjang hidupnya, semasa hidupnya dia adalah orang yang suka lalai, dia adalah orang yang mungkin malas-malasan ibadah, banyak melakukan dosa, tapi hatinya selalu cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah dia akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. وبالعكس الذي يحب الكفار الذي يحب اليهود والنصارى ويحب الفاسقين يحشرهم يوم القيامة الله معهم. Maka begitu pun sebaliknya, orang yang mencintai orang kafir, mencintai para orang-orang yang tenar, yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang Nasrani atau Yahudi, maka mereka akan dibangkitkan bersama orang yang mereka cintai, itu orang Nasrani dan orang Yahudi pula. Maka ini adalah suatu hal yang tidak kita inginkan. ذات يوم من الأيام خرج الإمام الشافعي. Suatu hari Imam Syafi'i keluar daripada satu tempat ليزور الإمام أحمد بن حنبل. untuk menziarahi daripada Imam Ahmad bin Hanbal. فزار الإمام أحمد بن حنبل وعزمه إلى البيت ضيافة. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyambut daripada Imam Syafi'i dan diajak untuk berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. فعمل له عشاء. Dan dipersiapkan makan malam untuk Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. وتعشى الإمام الشافعي في بيت الإمام أحمد بن حنبل ووضعه في غرفة. قال هذه الغرفة لكم يا سيدي ترتاحون تجلدون تعملون ما شئتم. فجلس الإمام الشافعي في جانب وأخذ الموطأ الإمام مالك فتحه فجلس يقرأ فيه حتى نزل الصبح لم يشعر ما نام أبدا. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mempersiapkan berbagai macam hidangan untuk tamunya yang mulia itu Imam Syafi'i. Kemudian setelah dihidangkan makanan, Imam Ahmad mempersilahkan dan menyiapkan satu kamar khusus untuk Imam Syafi'i. Maka kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ini kamar untuk engkau istirahat di sini, engkau boleh lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan wahai Imam, boleh dilakukan di kamar ini. Ini adalah kamar untuk engkau. Maka ketika Imam Syafi'i masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk di salah satu sudut kamar, maka Imam Syafi'i apa yang dia lakukan? Dia mengambil daripada kitab Al-Muwatta daripada Imam Malik, membuka daripada kitab Muwatta, membaca sampai terbit waktu fajar, itu masuk waktu subuh. Tidak tidur sama sekali. لم يشعر في الليل، لم يشعر أنه كان مستغرقا في القراءة، مستغرقا في تحريج العلوم، إلى أن أذن الصبح. أتى الإمام أحمد بن حنبل وصلى جماعة مع الإمام الشافعي، فقالت ابنة الإمام أحمد بن حنبل. Maka ketika waktu subuh tiba, maka Imam Syafi'i ini dari malam sampai subuh hanya menyibukkan dirinya dengan membaca ilmu, mencari permasalahan yang untuk dimunculkan oleh Imam Syafi'i, sehingga beliau tidak merasakan kantuk apapun, kantuk sedikit pun tidak berasa. Maka sampai dah subuh, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengajak Imam Syafi'i untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, datang putri daripada Imam Ahmad mengatakan, melihat daripada Imam Syafi'i itu tidak tidur semalaman. Apakah ini ulama? Heran nih anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. قالت ابنة الإمام أحمد بن حنبل لأبيها الإمام أحمد يا أبتي إن الشافعي عظيم وعالم كبير وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، إلا أنني لاحظت عليه 3 خصال أريد أن أسأله عنها. Maka putri Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan, wahai ayah, berkata kepada ayahnya Imam Ahmad,
Imam Syafi'i ini ulama besar, ulama yang agung, guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka aku punya 3 pertanyaan, 3 permasalahan yang akan aku tanya tentang Imam Syafi'i. Qala Imam Ahmad ya sayyidi bi'adab للإمام الشافعي يا سيدي إن ابنتي لاحظت 3 خصال تريد أن تستفسرك عنها يا سيدي. قال مرحبا قل لها تستفسر وتقول. Maka Imam Ahmad dengan adab yang luar biasa kepada guru, inilah layaknya seorang murid kepada guru adalah beradab. Maka Imam Ahmad bertanya dengan adab, wahai guru, wahai Imam Syafi'i, putriku ingin menanyakan beberapa hal kepada engkau. Maka kata Imam Syafi'i, silakan tanya, insyaallah akan aku jawab, kata Imam Syafi'i. اسمع قالت يا سيدي لقد لاحظت عليك 3 خصال. Maka beliau mengatakan putrinya, wahai Imam, aku akan bertanya kepada engkau dengan 3 hal. الأولى أنك أكلت كثير والعلماء والأولياء والصلحاء زهاد لا يأكلون كثير، فلماذا أكلت كثير؟ Yang pertama, anaknya Imam Ahmad ini heran dan bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, saya perhatikan engkau tadi semalam makannya banyak, ya, kayak orang kita suka ngambung. Orang kita ini kalau belum makan nasi, belum makan. Kalau pun dibagi nasi, tahu tidak nanggung. Ini putri Imam Ahmad bingung, wahai Imam Syafi'i, engkau ini ulama, engkau banyak makan. Sedangkan para ulama itu orang-orang yang zuhud, orang-orang soleh mengajarkan sedikit makan. Heran beliau ini. قال لها نعم لكن أنا أعلم أن أكل الصحي دواء. Kata Imam Syafi'i, ya betul bahwasanya para ulama mengajarkan untuk tidak banyak makan. Tapi saya tahu makanan yang disuguhkan oleh orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang tak ada loket, orang yang ada belit, maka makanan yang disuguhkan oleh orang dermawan itu adalah obat bagi kita. قال أنا أعلم أن الإمام أحمد بن حنبل سخي. Dan saya tahu Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah orang baik, bukan orang loket, وكريم. dan orang yang mulia, dermawan. وأكل الكريم وأكل السخي دواء، فأنا أكلت كثيرا استشفاء. Maka makanan yang disuguhkan oleh orang baik, oleh orang yang dermawan itu adalah obat, dan saya makan banyak ini adalah untuk agar menjadi obat bagi penyakit yang ada pada diri saya. Maka saya makan banyak yang disuguhkan oleh Imam Ahmad. Beliau adalah orang baik. قال وأما الثانية قالت الثانية أن العلماء والأولياء والأنبياء في الليل يقومون يصلون يتهجدون. أنا رأيتك من بعد العشاء صليت الوتر وجلست تقرأ إلى أن أذن الصبح، ما صليت أي ركعة، ما تهجدت ولا قمت الليل. Maka wanita tadi berkata, wahai Imam Syafi'i, yang kedua yaitu saya tidak melihat sekalipun engkau sholat malam, mulai daripada setelah Isya sampai waktu subuh datang, saya tidak melihat engkau sholat walaupun 1 rakaat pun tidak. Kenapa? Padahal ulama itu harus mengajarkan kepada umat untuk melakukan sholat malam, menghidupkan malam dengan ibadah, sedangkan engkau tidak melakukan itu, kata Imam Ahmad. قال نعم لقد صليت الوتر فقط، وإذا صليت بالليل فسوف أنفع نفسي فقط. أما أنني قرأت الموطأ فاستخرجت منه 70 مسألة تنفع بها المسلمين إلى يوم الدين. Maka kalau saya sholat, maka manfaatnya itu hanya kembali kepada saya. Maka sepanjang malam tadi saya menyibukkan diri membahas ilmu, membaca kitab Muwatta, mencari sehingga aku dapat 70 permasalahan yang baru di dalam agama. Maka manfaatnya itu untuk aku dan untuk muslimin semuanya, banyak manfaatnya. استخرج من الليل إلى الفجر وهو يقرأ، استخرج العلوم، استخرج الفقه، استخرج مفاتيح الحديث الذي ينفع بها الأمة إلى يوم القيامة. Yang mana di malam itu, yang mana Imam Syafi'i tidak melakukan sholat malam, akan tetapi membahas ilmu, mencari permasalahan agama,
maka beliau memecahkan 70 permasalahan daripada permasalahan fikih dan permasalahan-permasalahan agama lain yang itu semua adalah bermanfaat untuk umat sepanjang masa. والثالثة Ketiga, قالت أنني أحضرت معك الماء صلاة الفجر من أجل أن تتوضأ وإنك لم تتوضأ صليت الفجر بدون وضوء الماء موجود. maka putri daripada Imam Ahmad ini mengeluhkan, mengatakan begini, saya wahai Imam Syafi'i menyiapkan untuk engkau ini wadah yang berisi air untuk engkau berwudu malam hari untuk tahajud atau mungkin untuk sholat subuh, tapi air ini tidak engkau gunakan sama sekali. Bagaimana engkau sholat subuh tanpa wudu? Merasa heran putri Imam Ahmad ini. قال لها نعم لقد صليت الفجر بوضوء العشاء لأنني لم أنم أبدا ولا زلت على وضوء. Kata Imam Syafi'i, benar kata Imam Syafi'i, saya tidak gunakan air ini untuk wudu karena saya sholat subuh dengan wudu yang saya miliki pada sholat isya tadi. Karena Imam Syafi'i sepanjang malam tidak tidur, maka wudunya tidak batal, maka untuk apa wudu lagi? كان الإمام الشافعي 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء لم ينام بالليل أبدا. كذلك سيد الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الحوض فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم 40 سنة لم ينام الليل يصلي الفجر بوضوء العشاء. Yang mana Imam Syafi'i 40 tahun sholat subuhnya pakai wudu isya. Dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i selama 40 tahun, tidak pernah tidur malam, sehingga sholat subuhnya menggunakan wudu isya, tidak batal wudu isya. Dan begitu pun juga Fakhrul Wujud Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Haul, beliau tidaklah tidur sepanjang malam selama 40 tahun, yaitu sholat subuh menggunakan wudu sholat isya-nya. نظرت البنت من كانت تخاطب البحر. Maka siapa yang mengatakan ini? Yaitu adalah orang yang luas daripada ibunya. تخاطب سيد العلماء سيد الفقهاء الشافعي. Maka Imam Syafi'i itu adalah pemimpin para ulama, pemimpin orang-orang fakir. قالت أشهد لله أنك عالم زاهد فقيه تقي صالح وصالح وصالح. Maka wanita tadi, anak Imam Ahmad tadi mengatakan, demi Allah saya saksikan engkau wahai Imam Syafi'i, engkau adalah seorang alim, seorang ulama, seorang yang zuhud, seorang yang bertakwa, engkau adalah orang yang istimewa. Kata putri daripada Imam Ahmad mengakui kemuliaan Imam Syafi'i. انظروا ماذا قال الإمام الشافعي لها تواضعا. قال أحب الصالحين. قال أنا لست صالح، لست من الصالحين. قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Maka Imam Syafi'i mengatakan dengan ketawaduannya, beliau mengatakan ketika dipuji engkau ini orang soleh, orang taat, orang luar biasa, kata Imam Syafi'i, sungguh demi Allah aku bukanlah orang soleh, lastu minas soleh, aku bukanlah orang soleh, akan tetapi aku punya cinta kepada orang soleh. Maka beliau Imam Syafi'i mencontoh daripada orang-orang soleh itu. Ini tawaduknya Imam Syafi'i. Jadi kalau dipuji tidak tinggi dia. Beda dengan kita, kalau kita dipuji megah dada kita. Kalau dipuji sekali kita tangguh 2 kali. Makin dipuji makin angkang jalannya. Ya. Ini tambahan saya. Ya. Iya, ya. Terima kasih Ahmad Putri. قالت للإمام الشافعي تحب الصالحين وأنت منهم. محب القوم يلحق بالجماعة وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. Maka dikatakan engkau adalah memang orang yang mulia. Maka ketika mencintai satu kaum daripada orang soleh, maka kalian akan termasuk golongan kaum orang soleh tersebut. Dan insyaallah termasuk daripada bagian itu semua kita semua insyaallah. يا سيدنا الإمام الشافعي إذا شق صدري اسمع إذا شق صدري بدأ فيه خطرة. الدين والشرف في جانبي وحب أهل البيت في جانبي. إن كنت فيما قلته كاذبا فلعنة الله على الكاذب. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau di
tulang dadaku ini ada dua bagian. Satu bagian itu diisi daripada kebencian kepada syaitan dan orang-orang yang daripada perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka sebagiannya lagi itu adalah dipenuhi dengan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan ayyuhal ahbab, ayyuhal ikhwan, yajib alaina an nuhibba Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lama yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni bi hubbillah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka hendaknya kita mencintai daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan cintailah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, dan cintailah aku karena Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbu majalis al-ilm, majalis al-dhikr, wa nuhibbu al-awliya wa nuhibbu as-salihin. Asa Allah أن نكون إن شاء الله معهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. Maka kita mencintai majelis ilmu, kita mencintai orang soleh, mencintai majelis maulid, majelis zikir, maka insya Allah dengan kita mencintai mereka, maka kita akan seperti mereka. Kalau tidak bisa seperti mereka, maka menyerupai sedikit-sedikit saja cukup. Dan seperti daripada orang soleh, maka insya Allah dengan yang sedikit tadi kita termasuk golongan orang soleh tadi. Is'al nafsaka ayyuhal mu'min. Tanya pada diri masing-masing wahai orang beriman. Is'al nafsaka ayyuhal mu'min, man alladhi halla bi qalbik? Hubbu man? Tanya kepada diri kita masing-masing. Hati kita ini untuk siapa? Untuk siapa hati kita ini? احذر كل الحذر أن تحب أعداء الله، أعدائنا، أن تحب المحاربين للدين، أن تحب أعداء الصلاة، أن تحب الذين يحاربون الله ورسوله، فإنك ستحشر معهم يوم القيامة. Maka hati-hati kata beliau, pesan beliau, hati-hati jangan sampai hati kalian itu mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh mencintai orang-orang yang jauh dari Allah, mencintai orang-orang yang benci kepada Allah, jauh berpaling daripada jalan Allah, maka itu hanya akan menjadikan kalian sengsara dan kalian akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. كذلك حب الوطن، حب أندونيسيا. أندونيسيا بلد الإسلام وبلد الذكر وبلد الأمن والأمان الذي أتينا إليها كما أتى إليها من قبلنا العلماء والأولياء ساداتنا أجمعين ومشايخنا أتوا من حضرموت من اليمن ونشروا العلم في هذه البلاد، ولا زال ذكرهم ولا زالت مجالسهم ولا زالت مجالسهم عامرة بالنور والسر إلى يوم القيامة إن شاء الله. Maka begitu pun kita harus mencintai negeri kita ini. Kita harus mencintai Indonesia, negeri yang penuh dengan zikir kata beliau. Negeri yang dimana kami datang ke negeri ini adalah kata beliau, kami datang kepada negeri ini Indonesia mengikuti daripada jejak para pendahulu kami, ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu. Mereka datang daripada tanah Arab, dari Hadramut datang ke Indonesia. Mereka adalah berdakwah, membuka majelis-majelis ilmu, mengajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan majelis-majelis mereka kendati pun mereka telah terkubur di alam kubur mereka, akan tetapi peninggalan daripada majelis-majelis mereka akan terus sampai sekarang masih terus berjalan. التعريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه زيد الخيل. الخيل. Datang seorang laki-laki bernama Zaidul Khail. فقال النبي يا رسول الله إني أريد أن أسألك ما علامة الله في من يحب. Maka ya Rasulullah, katanya aku ingin bertanya kepada engkau, apa tanda yang Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah? العلامة ايش العلامة التي تظهر على الرجل أو على المرأة أعرف أن هذا يحب الله ورسوله. Maka apa tandanya ya Rasulullah? Secara jelas lagi, apa tanda kalau kita melihat seseorang laki-laki atau perempuan, tandanya apa kalau dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulullah, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulullah? Ya Nabi subhanahu قال كيف أصبحت أنت رجع السؤال إلى زيد الخيل كيف
أصبحت كان أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأتحسر على ما فاتني من الخير. أحب الخير وأحب أهل الخير، وإذا فاتني شيء من الخير أتحسر عنه. كان النبي حسبه. هذه علامة الله في من يريد، علامة الله في من يحب، ولو أرادك من أخرى لهيأك لها. Maka Nabi bertanya kembali kepada orang tadi. Setelah Nabi ditanya, Nabi tanya balik, maka apa yang kamu lakukan setiap pagi daripada hari kamu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, setiap hari saya selalu mengawali hari dengan berbuat baik, senantiasa mencari perbuatan yang baik. Seandainya terlewat daripada waktu saya daripada berbuat baik, seharusnya saya bisa melakukan, namun terlewat untuk berbuat baik, maka saya akan bersedih, saya akan merasa kehilangan sesuatu daripada kebiasaan saya. Maka kata Rasulullah SAW, itulah tanda daripada orang yang mencintai Allah, itu pula tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang cinta kepada perbuatan baik dan dia merasa sedih kalau tidak bisa berbuat baik, maka itu adalah tanda, sekali lagi tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi, anta min al-yawm Zaidul Khair, laysa Zaidul Khair, fasummiya Zaidul Khair ila hadhihi al-lahzah. Maka dahulu namanya adalah Zaidul Khair, maka diganti oleh Rasulullah, sekarang nama bukan Zaidul Khair lagi tapi Zaidul Khair. Sampai sekarang nama itu tetap kekal, disebut-sebut terus oleh para ahli sampai sekarang, Zaidul Khair. Idzan hani'an liman a'ta lillah wa akhadha lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wa kana ma'allah fi kulli ahwalihi, kana mu'allakan billah muhibban lis-salihin hani'an lahu wa sa'adatuhu fid darain yamut insyaallah ala husnul khatimah insyaallah. Maka beruntung bagi orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena Allah, mengambil sesuatu karena Allah, memberi sesuatu karena Allah. Segala sesuatu adalah berlandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semacam ini adalah orang-orang yang beruntung, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dunia insyaallah dan juga di akhirat. Nahnu nuhibbukum fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum tuhibbunana fillah. Maka kalian harus mencintai kami, kata beliau, karena Allah pula. Nas'alullah an yajma'ana wa iyyakum fi mustaqar rahmatih ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua yang hadir di dalam surganya Allah bersama orang saleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah al-walid al-mubarak al-ustaz Ahmad Khudri alladhi kana sabab fi wusulina taqdimana ladaykum. جزاه صاحب المجلس الحبشي فوزي الحبشي صاحب المجلس، هذا فوزي الحبشي حبيبنا واخونا صاحبنا بارك الله فيه وحفظه الله وامده الله في الداده وامام المسجد والمؤذن والحاضرين اجمعين. بارك الله بالجميع واخذ الله بيد الجميع وهيأ الله للجميع اسباب الخير ان شاء الله. Maka beliau mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang menjadi sebab beliau sampai kepada tempat ini, kepada ibu bapak sekalian, dan beliau berterima kasih juga kepada Habib Fauzi, seorang adalah kepada Habib Fauzi sebagai pengajar majelis daripada kampung ini, dan juga imam masjid, dan siapapun daripada orang-orang yang menjadi sebab terjadinya pelaksanaan acara ini, baik itu mendukung dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baik balasan insyaallah. Allahumma